Halo guys, balik lagi di channel Yura Finzi. Kali ini kita akan coba belajar mengenai dasar-dasar database ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah belajar tentang database atau ada yang baru belajar, tapi di sini saya coba menjelaskan dari dasar banget ya tentang database gitu. Dan ini saya mengambil referensi dari Binar Academy untuk materi dalam penjelasan tentang dasar-dasar database kali ini. Baiklah teman-teman, langsung aja kita masuk ya ke materinya. Nah, jadi kita akan coba belajar tentang database dan SQL. Atau teman-teman pernah dengar MySQL ya, atau MySQL. Ada yang bilang MySQL, ada yang bilang MySQL. Tapi dulu waktu saya di S1, saya bilangnya sih MySQL gitu. Jadi mungkin saya pengucapannya untuk ini SQL aja kali ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen jadi seorang data scientist, teman-teman perlu mempelajari tentang database dan SQL. Nah, untuk sesi belajar kita kali ini, goals-nya itu yang pertama kita pastinya tahu definisi dari database dan server. Kemudian definisi SQL, tipe data, data lifecycle management, BigQuery, tipe data pada database SQL, membuat database dengan BigQuery, sama SQL syntax. Oke, nah sekarang kita masuk ke data versus informasi. Apa sih perbedaan dari data dan informasi? Kita tuh bisa mengakses beragam informasi dan data dalam waktu yang cepat kan teman-teman. Kalau misalnya kita pengen tahu sesuatu, kita tinggal searching. Apalagi sekarang udah ada AI, udah ada ChatGPT gitu kan. Kita bisa mengakses informasi dengan lebih cepat lagi dan dengan lebih efektif lagi gitu. Walaupun sebenarnya kita perlu cross check juga sih hasil dari si ChatGPT itu. Nah, itu kan semua data ya teman-teman. Jadi sebenarnya data itu apa sih gitu? Dan semua data yang kita bisa cari tadi dari Mbah Google itu sebenarnya berada di mana gitu kan. Nah, itu yang akan kita coba pelajari kali ini. Jadi, data dan informasi itu berbeda ya teman-teman. Nah, data ini tuh kumpulan fakta gitu ya. Kumpulan fakta, data, kumpulan fakta berupa kata atau angka gitu. Berupa kata atau angka yang belum diolah. Yang belum diolah. Yang belum diolah. Jadi, kumpulan fakta berupa kata atau angka yang belum diolah atau diproses gitu ya. Atau diproses. Belum diolah atau diproses dan disimpan oleh bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Oleh komputer. Aduh, sorry ya teman-teman tulisannya. Sorry, tulisannya begitu indah. Nah, jadi data ini adalah kumpulan fakta atau berupa kata atau angka yang belum diolah atau diproses dan disimpan oleh bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Jadi itu tentang si data ya teman-teman. Oke, masih belum biasa teman-teman untuk ini. Oke. Nah, contoh si data apa ya teman-teman kira-kira? Nah, misalnya contohnya teman-teman, kita ngumpulin data di rumah sakit gitu ya. Nah, kita kumpulin data pasien-pasiennya, pasien-pasien yang pernah masuk ke rumah sakit itu selama 10 tahun terakhir. Nah, kemudian selain itu kita juga buat pasien-pasien ini nih sakit apa aja gitu, sakit apa. Sakit apa gitu. Nah, itu kan kita kumpulin nanti ya. Jadi data-data itu ada nama, kemudian dia sakit apa, nama, sakit apa, nama, sakit apa, nama, sakit apa. Nah, itu kita kumpulin banyak gitu. Artinya kita punya data tentang si pasien dan juga penyakitnya apa selama kurun 10 tahun terakhir gitu kan. Nah, pasti itu nanti datanya sangat banyak ya teman-teman.
datanya sangat banyak gitu. Nah, hanya sebatas itu teman-teman, itulah data. Berarti kita punya field nama sama sakitnya apa. Datanya itu aja gitu ya. Kemudian kalau informasi itu data yang telah diolah. Jadi si informasi ini ya, itu data yang sudah diolah. Data yang sudah diolah secara sistematis. Nah, yang akhirnya membuat penerima atau orang gitu lebih mudah dalam menangkapnya gitu, atau mengambil kesimpulan. Lebih mudah dalam mengambil kesimpulan gitu ya. Mengambil kesimpulan. Nah, gitu. Jadi data-data yang udah kita kumpulin. Kemudian informasi ini adalah data tadi yang sudah diolah, sehingga lebih mudah orang itu dalam mengambil kesimpulan atas data tersebut. Contohnya tadi ya, kita punya data rumah sakit gitu ya, yaitu nama pasien dan penyakitnya apa. Dari nama-nama penyakit ini, mungkin satu pasien ada yang punya 2 penyakit gitu ya teman-teman. Ada 2 penyakit gitu dalam satu pasien. Atau mungkin ada yang 3 gitu. Nah, dari penyakit-penyakit ini bisa kita kelompokkan gitu. Kira-kira penyakit apa saja yang paling banyak diderita oleh pasien. Pasti nanti ada peringkatnya gitu kan. Penyakit yang paling banyak diderita adalah penyakit A misalnya. Kemudian penyakit B gitu, seterusnya. Nah, itu bisa kita buat gitu visualisasinya. Kayak gitu. Jadi kita bisa buat semacam visualisasi dari penyakit tersebut. Misalnya gini, di rumah sakit A, misalnya di rumah sakit A. Di rumah sakit A ini ya. Kan kita udah punya tadi nama pasien sama datanya sama penyakitnya apa. Kita bisa buat visualisasi dari nama penyakitnya. Dari penyakit apa yang paling banyak diderita oleh pasien yang ada di rumah sakit itu selama 10 tahun terakhir. Gitu. Jadi, misalnya kita buat di sini penyakit paling banyak diderita penyakit apa ya? Misalnya asam lambung, contoh ya. Penyakit anak-anak milenial katanya. Nah, asam lambung misalnya kita buatlah barnya gitu ya. Paling banyak diderita. Jadi dari semua pasien, misalnya ada 10.000 pasien ya dalam 10 tahun terakhir. Ada sekitar 6.000 yang punya penyakit asam lambung ternyata. Jadi kita bisa buat di sini 6.000 gitu. Banyak banget ya. Kemudian ada yang punya penyakit ini, kita penyakit simpel-simpel aja ya. Flu misalnya gitu. Kita buat lagi di sini caranya, barnya. Misalnya dia oh ini jangan seperti ini ya. Ini kita buat dalam bentuk persen aja. 60%. Nah, kemudian di sini kita buat misalnya 30%. Kemudian ada penyakit apa lagi yang lain? Apalagi ya penyakit ya, asma misalnya di sini misalnya 3%. Selebihnya penyakit kecil-kecil sampai nanti totalnya 100%. Nah, jadi ini sudah menjadi bentuk informasi. Datanya itu udah kita olah dalam bentuk chart seperti ini, teman-teman. Jadi orang-orang itu ketika melihat, oh, langsung dapat gitu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah di rumah sakit A, penyakit asam lambung paling banyak diderita oleh pasien-pasien yang ada di rumah sakit A dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Gitu, teman-teman. Jadi kayak udah informasinya lebih kompleks lah gitu. Kalau data itu sebatas data doang, nggak bisa dibilang data tuh kayak kumpulan nilai yang diambil gitu. Untuk memproses data tadi, teman-teman, untuk menjadi informasi yang mudah dipahami oleh manusia gitu, kita perlu mengkombinasikan beberapa keilmuan, misalnya statistik, analisis, visualisasi. Yang ini tadi tuh termasuk ke dalam visualisasi gitu, karena kita mencoba membuat kayak
chartnya gitu ya, kayak barnya gitu nih. Jadi ini masuk ke dalam visualisasi gitu ya. Kemudian perhitungannya misalnya berapa persen segala macam itu masuk ke dalam statistik gitu ya, dan analisis gitu. Nah, data yang udah diproses menjadi informasi tadi dimanfaatkan oleh banyak bidang keilmuan seperti data scientist, data analis, bisnis analis, dan lain-lain. Mungkin itu yang udah pekerjaan-pekerjaan yang sekarang udah lagi banyak diminati gitu. Itu tentang data dan informasi ya. Nah, sekarang kita masuk ke big data ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik menjadi seorang data scientist, berarti teman-teman harusnya udah nggak asing dengan yang namanya big data ya teman-teman. Apalagi zaman sekarang ya, big data itu kan data yang sangat banyak, karena zaman sekarang sudah mudah sekali informasi didapatkan. Begitu juga manusia setiap hari pasti ada menginput sebuah informasi gitu ke dalam internet, sehingga datanya tuh makin lama makin bertumpuk, sangat amat banyak. Itulah istilah big data gitu. Nah, penjelasannya kumpulan data gitu ya, kumpulan data yang sangat besar, besar sekali gitu, dan jenis datanya beragam. Kumpulan data yang sangat banyak, sangat besar, dan jenis datanya itu beragam. Kenapa muncul big data tadi? Karena pesatnya pertumbuhan informasi, pesatnya pertumbuhan informasi. Nah, di dalam big data, data itu dikelompokkan menjadi 3 jenis. Ada yang namanya structured data, semi-structured data, sama unstructured data. Structured data. Nah, structured data itu apa, teman-teman? Jadi, structured data itu adalah kumpulan data yang bisa diproses, disimpan, dan diambil dalam format tetap yang disimpan dalam bentuk tabel, baris, dan kolom pada relational database. Relational database itu apa? Nanti kita akan bahas. Nah, data jenis ini lebih mudah diakses dari database dengan algoritma mesin mencari sederhana. Contoh atau nama lainnya data yang terstruktur lah ya, data yang terstruktur. Nah, contohnya itu data penjualan ya. Data penjualan pada satu perusahaan. Kemudian data karyawan bisa juga, data karyawan pada satu perusahaan. Jadi datanya itu terstruktur, maksudnya itu kayak gini. Misalnya kita punya tabel ya, tabel seperti ini. Nah, di sini kita buat ada kolom-kolomnya. Oke, kita punya tabel, ada kolom-kolomnya. Nah, di sini kita bisa dibikin ID gitu ya, ID, kemudian di sini nama, kemudian umur, sama gelar. Nah, jadi di sini kan kalau ID misalnya kita buat aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian namanya ada Ayu, Iqbal, siapa lagi, Sinta, Arif, Budi, sama Tono. Kemudian umurnya kita buat 25, 26, 30, 32, 36, 40. Gelarnya mungkin di sini ada yang Skom, ada yang Mkom, Mkom. Nah, jadi teman-teman, inilah dia contoh data yang terstruktur. Saya ulangi lagi, tadi struktur data itu datanya itu dapat diproses, disimpan, dan diambil dalam format yang tetap
yang disimpan dalam bentuk tabel, baris, dan kolom pada relational database. Oke, ini kita udah penjelasan struktur data. Sekarang kita semi-struktur data. Structured data gitu ya. Oh, sebentar. Kita ke unstructured data dulu lah. Soalnya semi ini kayak penggabungan antara struktur dan unstruktur. Jadi kita coba jelasin yang unstructured dulu. Nih ya. Unstructured data. Oke. Unstructured data itu data yang seperti apa? Yaitu kumpulan data yang masih mentah yang dapat ditemukan dari format apapun yang tidak memiliki struktur khusus. Data jenis ini biasanya disimpan dalam folder-folder. Jadi, contoh unstructured data itu ya data mentah aja yang disimpan dalam folder. Gitu. Data mentah ya. Dia nggak punya struktur. Contohnya, teks. Bisa ya. Video, PDF, doc. Pokoknya kayak file-file gitulah. Itu data mentah gitu. Atau JPG gitu ya. JPG gambar gitu atau MP3 bisa juga MP3 pokoknya dia bentuk file-file gitu yang ya udah tersebar aja gitu beragam macam tipe gitu. Contohnya ya, kita masuk ke contohnya di sini aja ya. Contoh dari unstructured ya. Contohnya misalnya inilah file ini penjelasan tentang database. Database adalah bla 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 bla. Ini kan nanti teks, ini bentuknya teks ya. Gitu. Ini adalah unstructured data. Gitu. Kalau misalnya video ya udah video, PDF, dokumen, JPG. Itu adalah unstructured data. Jadi dia beragam data tipe data gitu ya. Kalau yang ini tadi kan kalau yang structure itu ya dia udah dalam bentuk tabel dan kolom gitu teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke yang semi unstructured. Semi unstructured itu gimana pula gitu ya. Kita masuk yang ke semi unstructured. Jadi kalau semi unstructured itu dia gabungan antara structured dan unstructured gitu. Structured sama unstructured. Dia gabungannya gitu. Jadi di dalamnya itu ada data yang terstruktur dan tidak terstruktur gitu. Lebih tepatnya jembatan antara data terstruktur dan tidak terstruktur tersebut. Jadi dia kayak jembatannya gitu. Data ini nggak punya model data yang telah ditentukan sebelumnya dan lebih kompleks daripada data terstruktur. Jadi semi structure ini lebih kompleks dari data yang terstruktur, tapi lebih mudah disimpan daripada data yang tidak terstruktur. Jadi dia lebih kompleks, tapi lebih mudah disimpan. Mudah disimpan. Nah, contohnya apa? Contohnya itu file JSON. Kalau teman-teman pernah tahu ya, file JSON, kemudian XML, kemudian zip. Nah, ini data semi unstructured namanya teman-teman. Ya, semi unstructured. JSON, XML, zip gitu. Nah, kalau contohnya inilah contoh dari data XML. Ya, dia lebih kompleks daripada si tabel-tabel tadi ya. Lebih kompleks dari structured. Tapi dia lebih mudah disimpan dari unstructured karena dia juga size-nya itu sedikit gitu ya. Size-nya itu nggak banyak makan size. Oke, selanjutnya kita masuk ke, nah, muncul pertanyaan, data itu disimpan di mana? Jadi, kan ada banyak data ya. Kira-kira data-data yang banyak itu tuh disimpan di mana gitu? Dia disimpan di mana? Kemudian pasti dia punya tempat penyimpanan kan, sehingga kita bisa mudah mengaksesnya gitu. Dan pasti udah di blok-blok gitu kan datanya. Nah,
sebelum kita belajar tempat penyimpanan data, kita harus kenalan dulu dengan istilah dasarnya gitu. Nah, teman-teman pasti kan udah nggak asing sama istilah dari kilobyte, ya kan, megabyte, kemudian gigabyte, terabyte, pasti udah nggak asing kan. Nah, biasanya kan kita temuin istilah ini kalau misalnya kita memindahin data, ya, mindahin data dari komputer misal ke hard disk, kita lihat dulu berapa size dari datanya gitu, dari filenya. Atau kita bisa juga tahu istilah ini dari saat membeli kuota gitu ya, kuota internet. Pasti kan kita, oh berapa giga ya, beli yang berapa giga ya, ini kira-kira habisnya berapa lama ya, kayak gitu. Nah, atau pas beli storage gitu, misalnya beli flash disk, hard disk, atau SSD gitu. Terus, nah, kepanjangannya juga pasti teman-teman tahu kan, kalau kak berarti KB ini berarti kilobyte, ya kan, kilobyte. Kemudian ini MB, megabyte, mega, TB berarti tera, ya, GB tadi ya, GB belum. Kalau GB berarti giga. Nanti setelahnya ada namanya petabyte, tinggal kali 1000 aja, exabyte, dan seterusnya gitu. Nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri. Nah, ujung-ujungnya ada kata byte, ya kan teman-teman. Ujung-ujungnya itu ada kata si byte. Nih, mana? Byte ini ya, byte. Byte. Nah, apa sih itu byte? Ya kan, byte ini apa gitu. Nah, jadi byte ini adalah ukuran terkecil dalam penyimpanan informasi digital. Ukuran terkecil dalam penyimpanan informasi digital. Jadi ada ukuran terkecilnya itu adalah byte, gitu ya, dalam penyimpanan. Nah, 1 byte itu setidaknya si 1 byte ini itu bisa menyimpan satu simbol atau karakter. Satu simbol atau karakter. Ini kita gini ya. Jadi 1 byte ini setidaknya dia bisa menyimpan ini satu ya, satu simbol atau karakter gitu. Jadi misalnya ada file 100 kilobyte. Misalnya ada file dia 100 kilobyte. Kira-kira dia bisa menyimpan berapa karakter? Berarti kurang lebih ada 100 karakter gitu kan. Karakter atau simbol yang dia simpan gitu. Nah, karakter atau simbol ini bisa berupa huruf, angka, tanda baca, atau lain-lainnya gitu ya. Pokoknya dia bisa nyimpan sekitar 100 karakter atau simbol. Nah, kalau misalnya kita mau ilustrasikan gitu, misalnya kita punya satu halaman buku atau satu halaman website gitu ya, yang di dalamnya itu ada 1000 karakter. Itu udah include huruf, titik, angka, simbol, dan lain-lain ya. Pokoknya totalnya 1000 karakter. Berarti ukurannya ada berapa? Berarti ukurannya ada 1000 bytes gitu ya, untuk menampung si karakter-karakter itu. Nah, jadi kalau misalnya di website kita 1000 halaman, di masing-masing halamannya ada 1000 karakter, berarti setidaknya website kita itu berapa size-nya? Berarti 1000 kilobyte kan. Karena tadi masing-masing halaman 1 kilobyte, ya kan? Masing-masing halaman 1 kilobyte karena di dalamnya itu ada 1000 karakter gitu atau simbol. Berarti kalau ada 1000 page, berarti 1000 kalikan aja 1000 kan, 1000 kilobyte. Atau kita sebut sebagai 1 megabyte gitu ya, kurang lebih. Nah, gitu. Oke, berarti kan 1000 megabyte
Berarti kan ini 1 giga ya teman-teman. Kita buat kan 1000 megabyte dan 1 giga gitu ya. Kemudian kalau 1000 giga, nah, 1 tera gitu. 1000 giganya belum. Nah, giga. Berarti kalau 1000 tera, 1 petabyte. 1000 petabyte berarti 1 exabyte. Nah, berarti kalau 1 exabyte berapa giga? 1 exabyte berapa giga? 2, 3 ya. 1, 2, 3 ini deh. 1 gigabyte berapa 1 exabyte? 3. Berarti 1 miliar. Wow, 1 miliar giga. 1 exabyte itu adalah 1 miliar giga. Sangat besar sekali ya. Kayaknya 1 giga aja udah gede banget. Apalagi nih 1 miliar loh, bukan 1 juta. 1 miliar guys. 1 miliar. Oh, Masya Allah. Selanjutnya ada satu fakta menarik juga teman-teman. Berdasarkan studi dari IDC Digital Universe, ada sebuah survei tentang total penyimpanan data per 5 tahun. Jadi di tahun 2010 ya, di tahun 2010 itu kira-kira data yang berseliweran di internet itu ada 1200 exabyte. Gini aja lah, EB aja lah ya. Artinya ada berapa? 1200 dikali 1 juta gitu. 1 juta 1 miliar. 1 triliun, 1,2 triliun giga data. 2010, 2015 itu meningkat menjadi 7.900 exabyte. Ya, 7,9 triliun berarti. Giga. Kemudian selanjutnya di tahun 2020, teman-teman, datanya itu udah jadi 40.900 exabyte. 40, hampir 41 triliun gitu. Itu 2010, 2023 udah Masya Allah pasti udah tinggi sekali lagi gitu kan. Nah, dari hasil penelitian itu bisa kita simpulkan bahwa penyimpanan data pasti juga akan terus berkembang karena ini perkembangan datanya aja luar biasa lompatannya. Ini perkembangan data ya, jumlah data gitu ya, jumlah data sampai segini ukurannya. Ini 2020, berarti untuk menyimpan data sebanyak ini penyimpanannya itu juga harus gede kan teman-teman. Artinya tempat yang menampung si data ini, penyimpanan ini pasti harus besar juga, sangat besar. Nah, karena datanya juga makin banyak gitu kan. Kita tadi udah coba bahas tentang apa tuh data, apa itu informasi, kemudian istilah-istilah yang berhubungan dengan penyimpanan data yang tadi kilobyte, megabyte, terabyte, petabyte, exabyte dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan kenalan sama tempat penyimpanan datanya. Yang si ini tadi nih. Ini kita akan kenalan sama tempat penyimpanan data yang sangat besar ini. Teman-teman pernah dengar istilah tentang database dan server? Menurut teman-teman itu perbedaannya apa? Nah, kita akan coba pelajari gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke database. Inilah dasar-dasar database yang kita pelajari memang. Database sering sekali orang menyebutkan database. Sebenarnya database itu apa? Database adalah apa, teman-teman? Tempat penyimpanan ya, tempat penyimpanan. Dia tempat penyimpanan, teman-teman. Tempat penyimpanan data yang terorganisir dan dapat diakses secara umum melalui sistem komputer. Secara umum melalui sistem komputer. Sistem komputer. Jadi si database ini adalah tempat penyimpanan data yang terorganisir dan dapat diakses secara umum melalui sistem komputer. Nah, contohnya apa? Contohnya ada macam-macam ya. Database. Ya, sebut aja database mahasiswa. Database mahasiswa.
DB mahasiswa ya. Kemudian ada perpustakaan. Perpustakaan itu juga ya konsepnya perpustakaan. Kan karena perpustakaan itu punya sistem database, toko buku juga ya. Kalau nggak ada sistemnya itu, wow, kalau nyari buku susah nanti ya. Kemudian apa lagi ya? Hmm, Dictionary ya, maksudnya electronic dictionary itu kamus elektronik gitu ya. Nah, itu bisa termasuk juga ke dalam database. Nah, terus eh koleksi data-data yang ada itu harus mudah diakses, diatur dan diupdate sesuai dengan kebutuhan. Jadi konsep penerapan database itu tuh sebenarnya kayak mana teman-teman? Misalnya gini ya bisa aja data itu disimpan aja gitu, udah disimpan gitu kan. Tapi kan kalau misalnya data yang hanya disimpan seperti itu aja, kita akan sulit mencari. Misalnya kita punya puluhan ribu data, kita mau cari sebuah data, itu akan sulit sekali kalau kita hanya menyimpan tanpa mengorganisir atau mengelompokkan data-data tersebut gitu. Misalnya kita ke toko buku ya, kita mau cari sesuatu, buku apa gitu, tapi bukunya itu kayak ditumpuk aja, ada ribuan buku gitu. Kita mau cari satu buku dengan judul tertentu, itu pasti memakan waktu yang sangat lama kan. Kita bakal telusuri semuanya gitu. Nah, tapi kalau misalnya database, dia itu uh, udah dikelompokin gitu. Jadi kita mudah cari aja pakai aplikasi sistem yang ada di toko buku itu kan. Ketik aja nama bukunya, tek, keluar. Jadi kita nggak perlu keliling-keliling ke seluruh penjuru toko itu gitu untuk mencari satu buah buku doang gitu teman-teman. Nah, database ini juga ada klasifikasinya berdasarkan kegunaannya ya. Jadi database ini ada klasifikasinya berdasarkan kegunaannya. Ini berdasarkan kegunaan ya. Kegunaan. Nah, klasifikasinya itu ada dua, ada OLTP sama OLAP. Apa tuh OLTP dan OLAP? Jadi kita akan bahas. Sebenarnya ini mirip-mirip ya, OLTP dan OLAP. Kalau misalnya saya buatkan ke sebuah lingkaran kayak gini. Nah, misalnya di sini si OLTP, di sini OLAP, gitu ya. Nah, di sini tuh dia tuh akan berbicara tentang bisnis proses. Bisnis proses. Kemudian yang di sini dia akan berbicara tentang bisnis data warehouse. Bisnis data warehouse gitu. Udah nampak ya perbedaannya, bisnis proses, bisnis data warehouse. Nanti kita akan coba kulik lagi lebih dalam. Nah, walaupun mereka mirip-mirip tapi mereka tidak kembar identik ya. Tidak kembar gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas OLTP-nya dulu ya, teman-teman. Kita akan bahasnya di sini aja dulu. OLTP. OLTP itu apa? Kepanjangannya itu adalah online transaction processing. Online transaction processing. Nah, jadi si OLTP ini adalah sistem pemrosesan data yang berorientasi pada proses. Ya. Sistem pemrosesan data yang berorientasi berorientasi pada proses nih ya, orientasi pada proses transaksi yang terjadi secara langsung melalui komputer yang terhubung dalam jaringan. Jadi orientasi dia adalah proses transaksi gitu ya. Nah, contohnya transaksi di mesin kasir. Contoh ya. Contoh transaksi di mesin kasir. Nah, mesin kasir itu kan akan memproses jumlah total pembayaran setiap customer dan saat itu juga akan langsung keluar struk belanjanya. Jadi bisa kita tambahin juga di sini ya, proses transaksi langsung, secara langsung ya, secara langsung melalui komputer yang terhubung dalam jaringan. Melalui komputer yang terhubung dalam jaringan.
dalam jaringan. Oke, itu OLTP ya teman-teman. Tadi contohnya adalah mesin kasir ya. Jadi kalau mesin kasir kan transaksi di mesin kasir ini kan terjadi secara langsung ya. Nah, ketika udah dimasukin total belanjaannya keluar ya kan, langsung terprint bondnya segala macamnya gitu kan, langsung saat itu juga terprint. Nah, itu contoh dari si OLTP. Udah dapat ya teman-teman ya. Karakteristiknya apa aja? Jadi si OLTP ini ada karakteristiknya juga teman-teman. Biar lebih jelas ya. Karakteristik si OLTP. Karakteristiknya itu yang pertama itu high volume transaction section database. Kemudian apa lagi karakteristiknya? Lebih cepat dalam melakukan write. Cepat dalam write. Write itu menulis ya, menulis ke database gitu. Jadi dia cepat. Kemudian menyimpan dalam bentuk row base. Menyimpan dalam bentuk row base. Oke, kemudian row itu baris ya teman-teman, baris. Kemudian digunakan untuk pihak eksternal. Digunakan untuk eksternal. Eksternal maksudnya apa? Untuk users, ada usersnya, partners, sama API. Oke. Kemudian yang kelima, datanya dinormalisasi ya. Normalisasi. Kemudian apalagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 ya. Contohnya langsung aja ke contoh aja. Contohnya MySQL, MariaDB, benda apa? MongoDB, Postgre gitu-gitu. Udah ngerti ya teman-teman berarti ya sekarang. Jadi yang selama ini teman-teman mungkin udah pernah pakai di mungkin MySQL atau MariaDB atau MongoDB atau Postgre, itu adalah OLTP. Ya, jadi database OLTP. Untuk apa yang dia berorientasi pada proses transaksi, pada proses gitu, dia berorientasi pada pemrosesan proses gitu. Tadi contohnya udah ada yang mesin kasir tadi ya, simpan ke dalam database yang berupa misalnya MySQL MariaDB MongoDB atau Postgre gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke karakteristik si OLAP ya. Tadi OLTP udah, sekarang si OLAP. Nah, OLAP itu teman-teman kepanjangannya adalah ya, si OLAP ini kepanjangannya, kalau tadi kan si OLTP online transaction processing, kira-kira OLAP apa? OLAP kepanjangannya adalah pasti depannya online juga kan, online analytical. Jadi bedanya itu di sini, analytical processing. Nah, gimana lagi ini gitu. Nah, dari singkatannya kita pasti udah tahu bahwa ini ada hubungannya ke proses analisis ya kan, si OLAP ini gitu. Tadi kita udah lihat di atas ya bahwa si OLAP ini dia lebih ke business data warehouse. Itu gimana maksudnya gitu. Nah, OLAP itu adalah satu pemrosesan database ya, satu pemrosesan database untuk melakukan analisis data multidimensi. Untuk melakukan analisis data multidimensi. Maksudnya apa tuh? Gitu. Multidimensi dan
Menyediakan kemampuan untuk perhitungan yang rumit. Menyediakan kemampuan untuk perhitungan yang rumit gitu. Perhitungan yang rumit. Dia untuk analisis tren. Tadi dia fokusnya analisis ya, analisis tren, terus pemodelan data yang canggih. Pokoknya dia yang lebih kompleks gitu teman-teman. Ya, karena tadi dia fokusnya di analisis gitu ya. Nah, karakteristiknya apa gitu? Oh, nah contohnya apa gitu kan? Contohnya, contoh. Kita ambil contoh pada jasa perhotelan gitu ya, di perhotelan. Perhotelan. Nah, di perhotelan ini teman-teman, misalnya ada seseorang yang dia tuh baru menjalankan bisnis hotel di sebuah daerah wisata gitulah selama misalnya 5 tahun. Nah, jika kumpulan atau rumah sakit deh ya, udah kita bahas sebelumnya ya, rumah sakit yang berdiri, misalnya rumah sakit swasta udah berdiri selama 10 tahun tadi ya. Nah, misalnya kita mau ngumpulin transaksi-transaksi yang ada di rumah sakit ini selama 10 tahun. Kemudian kita olah transaksinya. Nah, hasil dari olahan itu bisa kita sebut history gitu kan. Dari history transaksinya ini itu bisa menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi si pemilik rumah sakit kan untuk proses pengambilan keputusan kira-kira kedepannya rumah sakitnya apa yang perlu ditingkatkan dan lain-lain. Bisa dilihat dari history transaksinya gitu. Atau mungkin ada survei keluh kesah dan macam-macamnya, itu bisa dilihat gitu kan. Nah, kemudian bisa gunakan data itu untuk menganalisis. Kita bisa gunakan data-data itu untuk menganalisis kira-kira rumah sakit tersebut butuh apa lagi nih untuk bisa meningkatkan kinerja dari rumah sakit itu sendiri gitu. Nah, si OLAP ini punya karakteristik teman-teman. Karakteristik OLAP. Nah, karakteristiknya yang pertama itu heavy processing database. Heavy, berat ya. Heavy processing database. Dan apa lagi? Heavy ini ya, heavy. Kemudian lebih cepat dalam melakukan read. Cepat dalam read. Kalau yang tadi kan yang proses cepat dalam write ya. Ini cepat dalam read, membaca. Membaca data. Tadi menulis data. Kemudian menyimpan dalam bentuk column base. Menyimpan dalam column base. Kalau yang tadi dia menyimpan dalam bentuk row base ya, baris-baris. Kalau ini dia fokusnya ke kolom gitu. Beda, tahu kan teman-teman bedanya baris kolom? Kalau baris yang ke bawah dalam tabel, kalau kolom yang ke samping gitu ya. Ini baris, ini kolom. Oke. Kemudian digunakan untuk pihak internal. Kalau yang tadi untuk pihak eksternal, ini untuk pihak internal. Siapa itu? Orang-orangnya orang-orang internal gitu, misalnya lihat admin gitu ya. Dan ada dashboard ada reporting juga ya. Kemudian dinormalize data siap untuk dipakai. Dinormalize data siap untuk dipakai gitu ya. Dipakai. Kalau yang tadi
data yang dinormalisasi gitu. Kalau yang ini dinormalize, datanya tidak dinormalisasi ya. Kemudian contoh ya, contohnya adalah data warehouse, gudang data ya, data warehouse. Kemudian Redshift-nya AWS, nanti teman-teman bisa cari tahu. Terus ada BigQuery. Nah, ini nanti kan kita coba pelajari juga BigQuery ini ya, GCP, Google Cloud. GCP ini Google Cloud Platform ya. Google Cloud Platform, platform. Kemudian apalagi ya, Teradata masuk juga. Teradata. Oke, itulah karakteristik dari si OLAP, teman-teman. Nah, oke. Teman-teman udah tahu ya, berarti apa itu database, ya kan? Kita belajar database adalah tempat penyimpanan data gitu ya tadi. Nah, yang terorganisir dan dapat diakses secara umum melalui sistem komputer. Sekarang kita masuk ke server, oke? Untuk server, apa itu server dan lain-lainnya akan kita bahas pada video berikutnya. Oke teman-teman, untuk saat ini itu dulu yang bisa saya sharing. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Di edisi belajar bareng ya di channel Yura Rafinsi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.